You may be seated. Good afternoon, ladies and gentlemen. To the Honorable Miss Bronwyn Robbins, Australian Consul General in Makassar, we welcome you today in PKBI Sulawesi Utara. It is truly our pleasure and an honor to meet you, having you here with us. First and foremost, let us give thanks to the Almighty God that allows us to be here. Allow me to introduce myself. My name is Izat Rondonuwu, and I will be responsible for hosting this agenda today. Now, we will begin with the opening and welcoming speech that will be delivered by Ketua Pengurus Daerah PKBI Sulawesi Utara, yang saya sapa dengan kasih, Bapak Dr. Franky Maramis, MKes PKK SPKP. Kepada Bapak, disilakan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami keluarga besar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sulawesi Utara menyampaikan selamat datang kepada yang ini di tempat kami dari seluruh jajaran PKBI Sulawesi Utara pada saat ini menanggung ini, dan tentunya kami menyampaikan selamat datang, welcome to North Sulawesi, the land on the smiling people. Miss Bronwyn and staff, kami sampaikan selamat datang di tempat kami pada saat ini. Kami menyampaikan terima kasih oleh karena sepengetahuan kami sampai dengan saat ini, maka pemerintah Australia secara nasional ataupun di daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan bantuan untuk membiayai program peduli inklusi dan program respon. Kemudian juga pemerintah Australia dapat mendanai program penguatan kapasitas relawan yang sudah dilaksanakan. Dan saat ini, dan sekarang ini akan mensupport dari program Youth Center dan komitmen yang selama ini sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti LGBT dan korban kekerasan. Dengan demikian tentunya kami dari PKBI Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan bahwa kunjungan daripada Konsul Jenderal Australia Makassar pada saat ini dapat memahami dan mengetahui segala sesuatu tentang apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Australia khususnya di Sulawesi Utara ini. Dan selanjutnya tentunya diharapkan bahwa kerjasama ini, bantuan seperti ini akan berlanjut dalam rangka untuk pembangunan manusia Indonesia, tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Australia dalam rangka membantu kami di Indonesia, bahkan secara khusus di Sulawesi Utara. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang, kiranya berkenan untuk bersama-sama dengan kami dapat melihat di tempat ini apa yang kami sudah lakukan di PKBI Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Bapak Dr. Franky Maramis, MKes PKK SPKP, for the welcoming speech. Now we will move on to the next agenda, which is a discussion session with petugas lapangan PKBI Sulawesi Utara and kelompok dampingan komunitas transgender, in which in this opportunity will introduce and give a brief presentation to Ms. Bronwyn Robbins. The first speaker will be a representative of PLLSL, Cliff Bryan. The floor is yours. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Tentunya senang dan bangga bisa berada di tempat ini, bisa bertemu langsung dengan Australian Consulate Jenderal Makassar yang saya sebut dengan hormat Miss Bronwyn Robbins. Jadi perkenalkan, nama saya Cliff. Saya salah satu petugas lapangan yang ada di PKBI Sulawesi Utara. Keseharian saya menjangkau dan merujuk teman-teman populasi kunci Men Sex with Men yang kami singkat MSM yang ada di Kota Manado. Menjadi petugas lapangan di PKBI Sulawesi Utara, tentunya kita mempunyai dua tugas pokok. Yang pertama, kami menjangkau, dan yang kedua kami merujuk. Pada saat kami menjangkau, ada dua metode atau cara yang kami lakukan. Yang pertama, metode tatap muka atau face to face. Biasanya kami langsung turun ke lapangan, kami turun ke tempat-tempat titik kumpul komunitas kami, baik komunitas MSM maupun komunitas transgender. Di sana kami memberikan informasi, memberikan edukasi terkait HIV/AIDS. Dan metode yang kedua yang sampai saat ini kami lakukan yaitu metode penjangkauan lewat virtual outreach atau kami menjangkau melalui media sosial. Apalagi pada saat masa pandemi sampai sekarang ini, penjangkauan lewat tatap muka sedikit sulit kami lakukan. Makanya penjangkauan lewat virtual outreach lebih dominan kami lakukan sampai pada saat ini. Terus pekerjaan yang kami yang kedua yaitu kami merujuk. Jadi setelah berhasil kami menjangkau teman-teman populasi kunci kami di lapangan, kami merujuk mereka untuk datang ke layanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kota Manado. Berbicara mengenai layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik atau rumah sakit yang ada di Kota Manado sudah sangat ramah terhadap kami komunitas MSM maupun komunitas transgender. Mau berpenampilan secantik apapun, layanan sangat ramah menerima kami untuk memeriksakan status HIV kami. Dan tentunya bukan cuma kegiatan itu saja yang kami lakukan untuk memaksimalkan target jangkauan maupun rujukan kami juga biasanya melakukan beberapa kegiatan seperti kegiatan door to door. Kami home visit di teman-teman komunitas. Terus kami melakukan juga mobile clinic, tentunya bersama-sama dengan puskesmas atau rumah sakit yang ada di Kota Manado. Dan kemudian biasanya kami melakukan FGD, fokus grup diskusi, untuk memaksimalkan target jangkauan dan rujukan kami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila mungkin ada pertanyaan dari Miss Bronwyn, nanti setelah sesi. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang, selamat datang buat Miss Bronwyn Robbins. Perkenalkan, nama saya Naomi Adriana. Saya mewakili TG Community atau komunitas transgender yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Kami sangat bangga menjadi bagian dari SSR PKBI Sulawesi Utara karena kami banyak mendapatkan edukasi terkait penyakit beresiko seperti HIV, dan kami juga bisa menjadi bagian sebagai orang yang atau komunitas yang diberdayakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Sylvia Salsabila. Saya mewakili teman-teman transgender Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kami sangat bangga berada di tempat ini karena kami selalu diberikan kesempatan untuk
sama-sama bekerja sama dalam arti kami sering diundang untuk menghadiri beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SSR PKBI untuk mendapatkan pelajaran yaitu edukasi bagaimana pentingnya kita harus menjaga jangan sampai tertular HIV. Dan kami selalu diberdayakan secara kami sebagai kelompok yang beresiko tertular HIV. Dan tahun kemarin PKBI Sulawesi Utara sudah sangat membantu teman-teman komunitas transgender yang ada di Kota Manado, dalam arti sudah memberikan 9 bahan pokok makanan untuk teman-teman transgender berada di Kota Manado, dan kami merasa kami sangat dilihat, kami sangat dibimbing, kami selalu mendapatkan pendidikan secara positif dari PKBI Sulawesi Utara. Maka kesempatan ini saya mewakili sebagai komunitas transgender Kota Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada PKBI Sulawesi Utara, dalam arti kami selalu dilihat, kami selalu dirangkum, dan kami selalu dianggap kami ada. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Jason Engelbert. Saya adalah koordinator lapangan yang mengkoordinir teman-teman petugas outreach di lapangan. Jadi tugas saya adalah memastikan teman-teman itu turun ke lapangan dan merujuk teman-teman kelompok dampingan, antara lain transgender, men sex man, dan pengguna narkoba suntik. Demikian dari saya, terima kasih. Thank you for the introduction and the brief presentation for the representatives. Now we would like to give a chance to the Honorable Miss Robbins to give a question, suggestions as a feedback for us here, especially the presenters. Terima kasih semua. Saya senang sekali atas nama pemerintah Australia pada kesempatan untuk datang hari ini, khususnya mendengar cerita atau kisah dari Anda semua. Ya, saya sangat bangga bahwa pemerintah Australia bisa membantu dalam bidang ini yang begitu penting. Kalau saya boleh, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan pada orang-orang yang hadir hari ini yang bisa. Bagaimana pandemik mempengaruhi kunjungan orang ke klinik dan staf klinik? Terima kasih. Dengan pandemi COVID-19 ini, terus terang kunjungan ke klinik kita, bagian klinik itu mengalami penurunan, dan pada tahun 2017 sampai dengan awal 2021. Tapi mulai bulan yang kemarin, bulan Agustus, September, kelihatannya mulai membaik. Oleh karena itu kami merayakan
sosial media untuk penjangkauan edukasi dan menanyakan kepada bakal klien. Kita pernah menjadi klien dan sudah tidak lagi mengunjungi kita. Jadi kalau kunjungan pandemi ini cukup membuat kita ini down. Tapi mudah-mudahan 2-3 bulan ini mulai bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Tapi boleh saya bertanya lagi, apa strategi yang mendorong teman-teman ini untuk kembali lagi ke sini? Apa ada strategi? Oke. Terima kasih, Miss Browin. Saya Jennifer, Direktur Eksekutif PKBI Sulawesi Utara. COVID-19 membuat perubahan yang sangat besar, terutama untuk pelayanan yang dilakukan oleh PKBI. Dari semua program yang kami kembangkan terdampak, terutama di klinik. Di klinik seperti Dr. John sampaikan tadi bahwa terjadi penurunan drastis sekali orang atau klien yang mengakses pelayanan. Nah, termasuk di dalamnya kegiatan teman-teman pekerja lapangan. Nah, keadaan ini membuat lonjakan besar. Pertama adalah klinik sekarang melakukan pelayanan melalui virtual. Jadi pelayanan mulai dari konseling, konsultasi, dibuka pelayanan virtual melalui ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian juga kami melakukan kampanye ke tempat-tempat tertentu untuk dapat mengakses layanan klinik. Yang kedua yang dilakukan oleh teman-teman PL adalah melakukan door to door. Jadi kita mendatangkan layanan di tempat komunitas, kita mendatangkan layanan di tempat-tempat yang membutuhkan layanan. Seperti kemarin kami melakukan banyak sekali kegiatan mobile klinik. Jadi klinik yang datang ke sana, ke tempat-tempat atau area-area yang sulit dijangkau, sulit mengakses layanan. Kita mendatangkan pelayanan di sana sehingga menjamin orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, misalnya memberikan bantuan-bantuan kepada bayi dan balita, ibu hamil dengan kit-kit yang sudah kita siapkan. Ini program-program kami yang kami lakukan. Jadi memberikan kit kesehatan reproduksi kepada perempuan, memberikan kit untuk ibu hamil, memberikan kit bagi bayi dan balita. Dan tahun 2020 juga Sulawesi Utara khususnya Kota Manado mengalami bencana. Jadi tim humanitarian kita ini langsung bergerak. Pertama memang memberikan bantuan untuk makanan siap saji, tapi kemudian bantuan kita fokuskan kepada bagaimana mereka yang terdampak bencana ini boleh mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Itu mungkin sedikit, nanti sebentar di presentasi saya akan menjelaskan beberapa program yang dilakukan oleh PKBI, termasuk beberapa strategi dalam rangka agar program-program kita dapat berjalan dengan baik. Dan kelompok-kelompok sasaran kita boleh mengakses layanan yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Tantangan utama yang dihadapkan oleh klinik ini, maksud saya bukan selama pandemi, tapi secara umumnya. Secara umum, tantangan yang kita hadapi terutama klinik reproduksi, bahwa ada pelayanan kesehatan reproduksi yang kita lakukan yang belum ada payung hukum yang jelas, sehingga kita harus berupaya dengan stakeholder yang ada supaya kita bekerja dengan sama. Itu tantangan. Dan tantangan ini kami kira sudah seumur PKBI di Indonesia. Dan sudah berapa tahun? Sudah cukup lama. Ya, itu tantangan.
Oleh karena itu, saya nanti ingin jelaskan bagaimana upaya PKBI untuk mendrive pemerintah supaya ada undang-undang yang menjamin tentang transgender ini, tentang unwanted pregnancy, ya, dalam batas-batas clinical medicine punya kriteria, itu harus diupayakan dijadikan regulasi. Itu tantangan yang paling besar kita hadapi, tapi tetap kita survive dalam hal ini. Ini satu keunikan kita di Indonesia ini, ya. Nanti mungkin sebentar ini jelaskan mungkin dari pusat Ibu Devi ada boleh jelaskan, ya. Oke, ya. Terima kasih. Masih ada lagi, Bu Bronwyn? Terima kasih banyak, menarik sekali ya. Dan saya juga ingin tahu bagaimana dukungan pemerintah, baik pemerintah daerah saja yang membantu ya, dengan dukungan tokoh masyarakat, terus tokoh agama terhadap program-program ini. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya klinik dan pelayanan serta program-program di PKBI memang agak tidak umum bagi banyak orang, karena pelayanan-pelayanan juga sangat berbeda dengan klinik biasa ya, hanya memberikan pelayanan kesehatan umum, tapi kita adalah menyediakan atau memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk yang dokter katakan tadi. Dan juga orang-orang yang mengakses layanan kita bukan orang-orang biasa, artinya orang-orang yang memang selama ini di tempat lain mereka sulit untuk mengakses layanan, seperti kelompok transgender tadi, kemudian ada kelompok papanasum, pemakai narkoba jamu suntik, dan juga ada kelompok LSL. Nah, mereka merasa nyaman ketika datang di klinik kita, datang di tempat layanan kita. Apapun program yang kita lakukan, mereka sangat merasa nyaman karena kita memang benar-benar membuka diri, membuka hati untuk menerima mereka sebagai bagian yang harus kita tolong. Jadi PKBI punya slogan, bersuara bagi mereka yang tidak terdengar. Artinya, kelompok-kelompok minoritas ini yang selama ini sulit mengakses layanan, disinilah tempatnya. Nah, karena layanan kita agak berbeda dengan layanan yang umum, maka tantangannya luar biasa. Mulai dari di sekitar sini saja, belum ada komunitas-komunitas tertentu yang tidak setuju dengan pelayanan-pelayanan yang kami berikan. Nah, kami melakukan edukasi, melakukan advokasi pada mereka bahwa ketika kita membuka layanan ini adalah pelayanan kemanusiaan, sehingga mendapatkan simpati dari banyak orang. Tokoh-tokoh agama, kita serta tokoh-tokoh masyarakat, kita biasanya menghimpun mereka dalam pertemuan-pertemuan stakeholder. Dan bersama-sama dengan mereka, kita terbuka membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh klinik dan bagaimana mereka boleh mensupport klinik agar klinik bisa berjalan dengan baik. Nah, wadah-wadah diskusi ini, wadah-wadah pertemuan ini yang kami maksimalkan agar mereka concern dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah dengan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Memang tidak secara langsung pemerintah daerah mensupport dengan dana, tetapi dia mensupport dengan berbagai fasilitas. Seperti yang tadi teman-teman PL katakan, hampir semua rumah sakit di Kota Manado dan puskesmas kita boleh mengakses layanan di mereka secara gratis. Jadi kalau ada PL yang datang bawa pasien ke sana, bisa secara gratis. Itu salah satu bentuk dukungan, memang tidak dalam bentuk dana. Kemudian dukungan kebijakan. PKBI diberikan peluang untuk melakukan kolaborasi program dengan pemerintah misalnya. Ini yang bagi kami sangat mensupport sehingga ya PKBI boleh eksis sampai dengan saat ini. Tantangan yang lain adalah memang agak berbeda dengan misalnya di Makassar.
ada kelompok-kelompok yang sangat menentang dengan isu kesehatan reproduksi, atau misalnya isu LGBT, atau korban kekerasan berbasis seksual ya, ada kelompok yang sangat menentang. Kita bersyukur di tempat ini dengan begitu banyak orang kita boleh menceritakan hal ini secara terbuka, sehingga resistensi dari kelompok ini cukup rendah. Jadi tidak kemudian berkontribusi kepada program yang bisa berhenti. Saya ingat ketika kita melaksanakan salah satu program dari salah satu funding, itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga kepolisian, media, dan terutama yang media yang ada ini yang kami kemudian berdayakan untuk mensupport berbagai kegiatan yang dilakukan di PKBI. Mungkin ada yang akan menambahkan? Ya? Tidak ada? Boleh? Mungkin dari Ibu. Terakhir ya, karena Ibu Robin akan menuju ke klinik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berry. Saya adalah petugas lapangan untuk Kota Manado menjangkau teman-teman MSM atau manajemen. Nah, tantangan kami di masa COVID pandemi 19 di sini, kami menjangkau lewat virtual outreach, di mana di situ kami memberikan edukasi tentang HIV dan IMS atau infeksi menular seks. Nah, disitulah kami memberikan informasi kepada teman-teman komunitas agar supaya mereka tahu dan paham bagaimana cara penularan tentang HIV dan bagaimana cara penularan tentang IMS atau infeksi menular seks. Nah, di situ kami memberikan nomor telepon kami agar mereka bisa menghubungi kami semua untuk datang ke layanan dan untuk memeriksakan akan status mereka, kalau di mana kita sebagai komunitas saling membantu untuk memberikan support kepada teman-teman yang ada di Kota Manado. Terima kasih. To Ms. Robin, is there any further question? Alright. Thank you. So the next agenda will be a clinic visit. In this opportunity, the flow of the visit will be directed by Dr. John Kumaat, MPH, and Dr. Abraham Maukar, SPOB, as the directors of Clinic ESTA. The time and place is yours.
First of all, I would like to thank you every time. Sini sign. Iyon. Udah suruh ambil akan nih mau ambil.